Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar biologi materi ekosistem. Sebelumnya, Ibu mohon maaf hanya bisa menyampaikan materi ini melalui video. Karena dengan kondisi kita seperti ini, dengan adanya wabah virus corona, kita berdoa mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat berakhir. Amin. Nah, baik, kita lanjut ke materi. Nah, yang pertama, kita akan membahas komponen-komponen ekosistem. Yang kedua, aliran energi pada ekosistem. Yang ketiga, interaksi pada ekosistem. Yang pertama, komponen-komponen ekosistem. Nah, sebelum ke komponen-komponen ekosistem, kita harus mengetahui apa pengertian dari ekosistem. Nah, jadi ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ilmu yang mempelajari ekosistem ini yaitu ekologi. Nah, lanjut ke komponen-komponen ekosistem. Komponen-komponen ekosistem ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, yang pertama komponen biotik. Nah, komponen biotik ini meliputi semua makhluk hidup di muka bumi, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Nah, komponen biotik ini memiliki tingkatan organisasi yang meliputi individu, populasi, dan komunitas. Nah, individu merupakan organisme yang tunggal, contohnya seekor tikus, seekor kucing. Kemudian populasi. Populasi yaitu kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Contohnya populasi pohon kelapa di Kelurahan Kebonjati, Sukabumi pada tahun 2015 berjumlah 5.250 batang. Nah, yang terakhir komunitas. Nah, komunitas ini yaitu kumpulan populasi yang saling berinteraksi. Nah, misalnya sekumpulan populasi zebra, sekumpulan populasi kerbau hutan, dan sekumpulan populasi rumput. Nah, sekumpulan populasi tersebut saling berinteraksi. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan komponen yang tak hidup. Komponen abiotik meliputi suhu, udara, air, angin, ketinggian, dan lain sebagainya. Setelah membahas komponen-komponen ekosistem, yang kedua kita akan membahas aliran energi pada ekosistem. Nah, aliran energi ini dapat diartikan sebagai kemampuan kerja. Nah, aliran energi ini diperoleh dari makanan yang dikonsumsinya. Di sini ada gambar aliran energi. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ada energi matahari yang digunakan oleh produsen atau tumbuhan berklorofil untuk berfotosintesis. Nah, untuk berfotosintesis ini menghasilkan makanan. Nah, kemudian produsen juga menghasilkan panas dan juga berespirasi. Kemudian, ketika tumbuhan ini dimakan oleh konsumen tingkat 1 atau herbivora, maka berpindahlah energi dari produsen ke konsumen tingkat 1. Nah, tanda panah yang berwarna merah ini menyatakan aliran energi, sedangkan tanda panah yang berwarna hitam menyatakan daur materi. Nah, ketika konsumen tingkat 1 atau herbivora dimakan oleh konsumen tingkat 2, maka energi akan berpindah kembali ke konsumen tingkat 2. Begitu seterusnya sampai ke konsumen tingkat 3. Nah, masing-masing konsumen 1, 2, 3, bahkan produsen mengeluarkan panas dari hasil proses aktivitas dalam proses metabolisme. Ketika produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3 mati, maka akan diuraikan oleh pengurai dan akan menghasilkan sampah organik. Nah, kemudian akan terjadi pembusukan oleh mikroba tanah. Nah, kemudian hasilnya itu akan menjadi unsur hara atau mineralisasi. Ketika unsur hara ini diserap kembali oleh tumbuhan, maka ini terjadi daur materi. Nah, artinya akan kembali lagi seperti semula. Setelah membahas aliran energi, kita akan membahas rantai makanan.
Nah, yang pertama selalu dimulai dari produsen atau organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian produsen ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu tikus. Nah, kemudian akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular, dan kemudian akan dimakan oleh konsumen 3 yaitu elang. Nah, ketika tikus, ular, dan elang mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, akan kembali lagi ke tanah. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Nah, salah satu contoh yang membedakan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan adalah produsen itu dimakan tidak hanya oleh satu jenis konsumen tingkat satu saja. Nah, contohnya di sini terdapat tumbuhan dimakan selain oleh tikus, oleh kelinci juga, dan oleh burung, dan juga oleh belalang. Nah, di sini terdapat beberapa rantai makanan. Nah, jikalau rantai makanan ini berkumpul, maka disebut dengan jaring-jaring makanan atau rantai makanan yang lebih kompleks. Selanjutnya, piramida ekologi. Nah, piramida ekologi ini artinya piramida yang menunjukkan komposisi antara produsen, konsumen, kemudian pengurai yang terdapat di dalam suatu ekosistem. Nah, piramida ekologi ini terbagi ke dalam 3 jenis. Nah, yang pertama ada piramida energi, yang kedua ada piramida biomasa, yang ketiga ada piramida jumlah. Nah, yang pertama piramida energi. Nah, piramida energi ini yang paling efektif karena mempertimbangkan faktor cuaca dan iklim. Nah, sehingga keakuratan datanya lebih paling akurat. Kemudian piramida biomasa. Nah, sesuai dengan namanya, ini dilihat dari berat kering, produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, selanjutnya piramida jumlah. Nah, piramida jumlah ini ditunjukkan dengan jumlah spesies yang terdapat dalam suatu ekosistem, di mana biasanya produsen itu jumlahnya harus yang paling banyak dibandingkan dengan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Setelah aliran energi, terdapat juga daur biogeokimia. Nah, daur biogeokimia ini melibatkan komponen biotik dan abiotik. Nah, daur-daur ini terdiri dari 5 daur. Yang pertama, daur air, daur nitrogen, daur karbon, daur sulfur, dan daur fosfor. Yang pertama, ada daur air. Nah, daur air ini dimulai yang terdapat di air laut, atau air sungai, atau air danau. Nah, mengalami evaporasi atau penguapan karena disinari oleh matahari. Nah, hasil penguapan ini akan berkumpul di langit dalam bentuk uap air membentuk awan. Nah, setelah membentuk awan, ketika awan ini turun menjadi air hujan, maka air hujan itu akan kembali ke daratan, ada yang ke hutan, ada juga yang ke sungai, ke danau, dan ada juga yang ke laut, sehingga terjadi siklus dari laut kembali ke laut. Yang ketiga, daur nitrogen. Nah, di gambar terlihat jelas bahwa nitrogen berada di atmosfer atau di udara. Nah, ini bisa ditangkap oleh bakteri pengikat nitrogen. Nah, bekerja sama dengan bintil akar kacang-kacangan sehingga nitrogen yang tadinya ada di atmosfer berpindah ke kacang-kacangan. Nah, akar kacang-kacangan ini akan dikonsumsi oleh kelinci. Nah, maka nitrogennya berpindah ke kelinci. Nah, ketika kelinci ini dimakan oleh manusia, maka nitrogennya akan berpindah ke manusia. Nah, ketika kelinci dan manusia mati, maka akan diuraikan, maka unsur nitrogennya akan kembali ke tanah. Nah, dihancurkan oleh dekomposer. Nitrogen yang terdapat di tanah akan mengalami amonifikasi, diubah menjadi NH4, kemudian mengalami nitrifikasi oleh bakteri menjadi nitrit atau NO2. Nah, dari nitrit
diubah lagi menjadi NO3 menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Nah, dari nitrat akan kembali lagi ke tumbuhan, diserap oleh tanaman, dari tanaman pindah lagi ke hewan. Nah, begitu seterusnya. Ketiga ada daur karbon dan oksigen. Nah, ini sering digambarkan secara bersamaan karena memang sangat berkaitan erat. Nah, di sini ada gambar tumbuhan. Nah, di mana tumbuhan ini menggunakan karbon dioksida yang ada di atmosfer. Nah, karbon dioksida ini bisa berasal dari pernapasan makhluk hidup, bisa dari proses industri. Nah, kemudian oleh tumbuhan, CO2 ini digunakan dalam fotosintesis. Nah, ketika tumbuhan ini dimakan oleh konsumen satu atau herbivora, maka karbonnya berpindah ke hewan yang memakannya. Ketika hewan herbivora ini, contohnya sapi, dimakan oleh manusia, maka karbonnya akan berpindah ke manusia. Nah, ketika manusia mengalami proses respirasi, maka akan menghasilkan CO2. Nah, maka karbonnya akan kembali ke atmosfer. Nah, sedangkan untuk oksigen, tumbuhan ketika melakukan fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu akan dihirup oleh konsumen tingkat 1, yaitu sapi, kemudian konsumen tingkat 2, yaitu manusia, maka oksigen dari tumbuhan akan pindah ke sapi, pindah ke manusia, begitu seterusnya sehingga menjadi siklus. Yang keempat, daur belerang dan sulfur. Nah, sulfur ini terdapat di atmosfer. Bisa berasal dari pabrik, bisa juga berasal dari lautan. Nah, kemudian sulfur juga terdapat di dalam tanah karena kan ada hujan. Nah, hujan itu membawa sulfur jatuh ke tanah dan masuk ke dalam tanah. Nah, ketika sulfur ini di dalam tanah diserap oleh tumbuhan untuk proses pertumbuhan, maka sulfur dari dalam tanah pindah ke tumbuhan. Nah, kalau tumbuhannya dimakan oleh kambing, maka sulfur pindah ke kambing. Ketika kambing ini mati, tumbuhan juga mati, maka akan diuraikan oleh bakteri. Maka sulfurnya akan kembali ke tanah. Kemudian akan diserap lagi oleh tumbuhan. Nah, begitu seterusnya. Yang kelima, siklus fosfor atau daur fosfor. Nah, siklus fosfor atau daur fosfor ini terdapat di bebatuan dan kemudian bisa juga terdapat di sungai dan bisa juga di dalam tanah. Nah, yang ada di dalam tanah, fosfat itu akan diserap oleh tumbuhan. Maka fosfat dari dalam tanah pindah ke tumbuhan. Ketika tumbuhan tersebut dimakan oleh kelinci, maka fosfat pindah ke kelinci. Nah, ketika kelinci ini mati atau tumbuhan mati, maka akan diuraikan oleh detritus. Nah, maka fosfatnya akan kembali lagi ke tanah. Nah, dari tanah fosfat ini akan kembali lagi diserap oleh tumbuhan. Nah, begitu seterusnya. Yang terakhir, yang ketiga, interaksi pada ekosistem. Nah, ada beberapa interaksi pada ekosistem. Yang pertama, interaksi antar organisme. Yang kedua, interaksi antar populasi. Yang ketiga, interaksi antar komunitas. Yang keempat, interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, interaksi antar organisme. Nah, interaksi antar organisme ini dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada netral. Nah, netral ini merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Nah, contohnya interaksi antara capung dan sapi. Yang kedua, predasi. Nah, predasi ini merupakan hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Contohnya singa dengan kijang. Nah, yang ketiga, paratisme. Nah, paratisme ini merupakan hubungan antara organisme yang berbeda spesies yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
Contohnya, benalu dengan pohon inang. Keempat, komensalisme. Nah, komensalisme ini merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies yang lain tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Contohnya, interaksi antara anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Nah, yang kelima, mutualisme. Nah, mutualisme ini merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, contohnya bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Yang kedua, interaksi antar populasi. Nah, interaksi antar populasi ini contohnya alelopati. Nah, alelopati merupakan interaksi antar populasi yang menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Nah, contoh dari alelopati ini misalnya rumput teki yang menghambat pertumbuhan rumput lain karena menghasilkan zat yang bersifat toksik. Nah, kemudian kompetisi. Nah, kompetisi juga merupakan interaksi antar populasi. Nah, kompetisi terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Yang ketiga, interaksi antar komunitas. Nah, contoh dari interaksi antar komunitas yaitu sawah dan sungai. Nah, komunitas sawah disusun oleh berbagai organisme, misalnya padi, burung, ular, dan lain sebagainya. Sedangkan komunitas sungai terdiri dari ikan, alga, zooplankton, dan lain sebagainya. Yang keempat, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Nah, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik ini menyebabkan terjadinya aliran energi. Nah, selain aliran energi, di dalam ekosistem juga terdapat struktur atau tingkatan trofi, keanekaragaman biotik, serta daur materi. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.